Biar kita syuting, kita jalan dalam kondisi sekarang bukan hari libur, hari kerja. Aing mah loba teh rokok mah 2 bungkus. Nah, aing mah 2 bungkus rokok mah. Teman-teman, kita kan kesel kalau macet ya. Dan udah kita bahas kemarin, salah satu cara supaya kita terhindar dari kemacetan adalah kita kalau wisata itu pada saat orang-orang pada nggak wisata. Nih, saya jalan sama teman saya ke Tahura Juanda, saya contohkan ke Tahura Juanda nih ya. Ini sepi pada hari kerja mah tuh. Saya bisa ke liburan ke sana kemarin, saya pelantar pelintir, orang cuma satu dua. Sekarang hiburan di Tahura Juanda itu apa sih? Pohon-pohonan kan? Kita mau ngeliat pohon. Kalau mau ngeliat pohon dalam kondisi apa orang-orang nggak ada itu asik. Adanya monyet saudara saya gitu. Jadi kalau makanan terus minuman sama, hari kerja dan hari biasa sama aja. Gak ada bedanya. Jadi kenapa harus hari pada saat rame? Kalau kita mau niatnya supaya orang rame, ya nggak usah ke tempat wisata, ke pasar juga bisa ya kan? Banyak orang rame kali. Atau ke tempat kondangan tuh kali. Ya ini saya nunjukin aja ke teman-teman ya kondisinya. Terus saya kesini juga niatnya bukan mau jalan-jalan karena ya saya ngajak teman. Terus saya mau ngambil drone saya yang kemarin saya terbangin, bukan kemarin, maksudnya 2 minggu yang lalu. Saya jalan ke gua Jepang, terus pas saya nerbangin dronenya jatuh di tempat saya jatuhin sih, di semak-semak dan nggak ketemu. Dan sekarang itu 2 minggu kemudian ada pegawai Tahura Juanda, Om Rahman namanya, ngasih tahu ke saya, Pak ini ketemu, kalau mau katanya ambil di kantor. Ya udah, saya ke situ gitu, janjian sama Om Rahman itu. Ini alhamdulillahnya GoPro-nya masih nyala, jadi saya bisa tunjukin ke teman-teman kronologisnya pada saat saya kehilangan arah pulang nih. Ini kan saya dari lokasi terbang, saya muter, saya lihat patokan saya balik ke warung yang ada, saya diam di warung gitu. Nah saya lihat tuh, Anda lihat kan ada warung cat putih, terus ada yang bambu-bambu itu. Saya rencanakan balik saya ke situ, saya muter ini bukan sekali, 2 kali tuh. Terus saya ingat-ingat lagi, nah kira-kira ke situ, saya ke pohon itu. Walaupun dari kejauhan ternyata si itu tuh akan nggak kelihatan gitu loh. Saya berapa kali muter-muter nih karena saya udah kira-kira di situ. Saya kan sekalipun saya power loop, saya patokannya di situ. Nah di 2 pohon ini, di antara celah 2 pohon ini, hitungan saya lurus gitu. Kalau lurus itu ke warung yang tadi saya terbang startnya gitu. Ternyata pas saya balik si warung itu gak kelihatan gitu. Saya pusing ngelihat ini pohon-pohon semua dan warnanya hijau. Ya susah. Saya udah mulai bingung ketika terutama baterai udah mulai berkurang begitu kan. Terus view di Google saya ini kan dari GoPro ya. Kalau dari Google saya tuh udah renyek ini. Saya udah mulai bingung ini. Waduh, bahaya ini. Sedangkan si baterai mulai berkurang, gimana kalau jatuh gitu kan. Ini kan susah di tebing gitu. Nah saya cari gitu, bolak-balik gitu, saya cariin tadi warung yang warna tadi, teman-teman juga lihat kan yang warna putih tadi gitu. Saya cari-cariin kok nggak ada gitu. Mana ini warung ini? Tapi saya masih berusaha cool, berusaha tenang, saya sambil bolak-balik berharap si warung itu kelihatan gitu. Atau jangan-jangan mata saya kali yang ini. Cuman kalau dilihat dari jauh emang kondisi hijau semua itu, dan saya sharingkan juga ke teman-teman kalau pada saat kita terbang di area yang banyak pohon seperti ini harus ada patokan kayak apa ya yang beda sendiri. Misalnya ini pohon hijau semua ya. Kita cari misalnya pohon yang warnanya kuning atau pohon yang warnanya merah, kan ada tuh biasanya kayak gitu. Cuman memang saya nyari tempat kayak gitu tuh susah gitu. Dan saya memang nggak mau nerbangin, ini drone yang saya pakai ini kan drone 5 inci. Saya nggak mau nerbangin drone 5 inci di dekat orang gitu. Saya feeling saya di sini gitu. Tapi kok nggak ketemu gitu. Di mana saya tadi ininya gitu. Saya udah mulai panik ini, makanya udahlah saya coba ini aja. Saya coba masuk ke area pulang gitu. Walaupun ini
ini sebenarnya eh, bahaya dan saya dropin aja karena saya udah hilang sinyal di sini gitu. Jadi kira-kira kronologis jatuhnya itu seperti itu. Ya alhamdulillahnya untuk kali ini drone saya ketemu itu sama Kang Rahman. Makasih Kang Rahman. Kang Rahman waktu itu dia kan pegawai di Tahura Juanda. Kemudian pas lagi jalan-jalan sama mahasiswa-mahasiswi yang memang apa camping atau apa di situ gitu, dari UIN katanya sih. Kemudian nemu drone saya. Saya memang kasih kartu nama ke si ibu yang saya istirahat buat minum air kelapa. Kata saya, kalau suatu waktu misalnya ada yang nemuin drone saya, ini nomor telepon saya gitu. Dan rupanya pas si Kang Rahman itu megang-megang apa, bawa pulang gitu di jinjing drone-nya lewat depan si ibu, sama si ibu masih bapak kemarin katanya ngasih tahu gitu kalau drone-nya hilang gitu. Ya mungkin karena itu ya si Kang Rahman tuh baik nelpon saya kemarin dan baru hari ini saya temuin, saya datengin gitu. Dan si drone itu artinya baterainya itu nyangkut di drone-nya, terhubung dengan powernya gitu udah 2 minggu. Artinya 2 minggu dia nyala terus gitu. Kan itu otomatis baterai mati gitu. Tadi juga saya tanya, Karaman pernah ini belum? Pernah nerbangin drone? Belum katanya. Dia lain kali misalnya nemuin, katanya kata beliau sering nemuin yang apa drone-nya jatuh di daerah Tahura. Berarti bukan saya doang kan? Gitu. Kata saya cepet cabut baterainya. Mungkin kalau baru sebentar bisa terselamatkan. Kalau saya kan 2 minggu. Tadi pada saat saya terima juga kondisi baterainya masih nyolok. Ya udah wassalam gitu. Jadi kemungkinannya kalau rusak karena tertinggal misalnya, tertinggal dalam kondisi power nyala, ya baterai wassalam, udah tidak terselamatkan. Terus karena mungkin basah kan lama mungkin saya jatuh ini di semak-semak kena air, jadi si kameranya blur. Nah sekali lagi buat teman-teman yang misalnya nerbangin drone di area yang banyak pohon gitu, kemungkinan loss sinyal itu kan dua, kita di VTX, di view di Google kita nih ya. Kalau saya kan pakai analog bukan pakai digital, jadi view-nya terbatas gitu. Itu kemungkinannya gitu, kita lost view. Kedua di apa receivernya. Kalau saya ini kalau receivernya receiver bagus, pakai TBS Source One, TBS Nano, TBS Crossfire Nano gitu. Kemungkinan yang loss itu kalau saya sih ininya di view-nya, dan memang di view karena VTX-nya jelek, kemudian saya pakai analog bukan pakai digital. Kalau buat teman-teman yang biasa long range itu sebaiknya pakai digital. Nah sekalian saya nemuin Kang Rahman, tadi saya jalan-jalan sampai belakang. Wah ternyata Tahura Juanda itu luas banget. Nggak kayak di kota lah, asik perjalanan situ, seger gitu. Cuman jangan jalan pada saat banyak ini orang wisata. Jadi kuncinya gitu kalau mau lancar. Kira-kira demikian. Makasih kepada Kang Rahman dan teman-teman semua. Jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan di saya. Awesome.